Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Yuli Setiawan Pontoan dengan NIM 231001 kelas 5 SIPS kelas E untuk mempresentasikan tugas MIT yang telah diberikan. Baik, yang pertama itu 4 proses siklus pengembangan perangkat lunak dan keamanan. Yang pertama itu perencanaan atau planning, di mana kita menentukan kebutuhan, tujuan, dan ruang lingkup sistem untuk menganalisis keamanan sejak awal ditemukannya. Lalu yang kedua itu B, perencanaan desain, di mana kita mendesain arsitektur database dan antarmuka untuk menentukan kontrol keamanan seperti enkripsi, autentifikasi, dan variabel. Lalu yang ketiga itu C, implementasi coding atau development, di mana kita menulis kode sesuai yang diberikan atau standar lah untuk menerapkan praktis square coding untuk mencegah bug atau celah keamanan. Lalu yang keempat itu pengujian atau testing, di mana kita menguji fungsionalitas, kinerja atau keamanan dan keandalan sebuah sistem perangkat lunak untuk melakukan penetration testing untuk melakukan scanning. Lalu yang kedua itu karakteristik pengembangan perangkat lunak dan pengujiannya. Yang pertama, pengembangan atau development, di mana kita fokus pada membangun sistem atau aplikasi untuk meliputi coding, desain, arsitektur, dan integrasi untuk tujuan aplikasi berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Lalu pengujian atau testing, di mana kita fokus pada pemeriksaan atau memvalidasi apakah sistem berjalan dengan benar atau bisa mendeteksi bug, kesalahan logika atau celah keamanan untuk memastikan kualitas, keandalan, dan keamanan produk sebelum dirilis. Terus dasar pengujian perangkat lunak itu, yang pertama itu validasi atau verifikasi, di mana kita benar-benar dibuat untuk memvalidasi atau menguji verifikasi suatu perangkat lunak. Terus mendeteksi bug, di mana kita sebelumnya itu kita harus mengetahui bug apa yang ada di perangkat lunak kita. Terus C, meningkatkan kualitas, di mana kita meningkatkan kualitas perangkat lunak untuk memberikan kesan yang baik. Terus memastikan keamanan, di mana kita menjaga keamanan dari penyerangan cyber atau orang yang tidak ingin menyentuh perangkat lunak kita. Terus bagian E, menjamin kinerja, di mana kita berbagi kondisi untuk melakukan pengujian perangkat lunak terhadap kinerja kita. Lalu pengujian sistem waktu nyata, real time system atau testing, pengertian pengujian yang dilakukan pada sistem ini yang harus memberikan respon tepat waktu, bukan hanya benar secara logika, tetapi memiliki tujuan memastikan sistem merespon dalam batas waktu tertentu dan mengukur kestabilan, keandalan, dan kecepatan respon. Contoh bidang yang menggunakannya itu seperti sistem penerbangan, air traffic control, mobil otonom atau ABS rem mobil, atau perangkat medis di mana monitor detak jantung, respirator. Lalu 3 dari 5 faktor pengujian yang sering dilakukan pada sistem jaringan. Yang pertama itu keamanan, security atau testing, di mana kita mencegah serangan hacker, malware, dan penyusup. Lalu bagian B selanjutnya kinerja, performance testing, di mana kita menguji kecepatan transfer data, bandwidth, dan latensi. Lalu reliability testing, menilai kestabilan jaringan
terhadap beban yang tinggi. Terus alpha dan beta testing, perbedaannya itu dan contohnya. Yang pertama itu alpha testing dilakukan di internal perusahaan oleh developer atau QA dan dilakukan sebelum aplikasi diberikan ke pengguna luar. Contohnya itu tim QA internal menguji fitur aplikasi kasir sebelum diberikan ke customer. Lalu bagian B, beta testing dilakukan oleh pengguna nyata di luar perusahaan dan untuk mendapatkan feedback sebelum rilis final. Contohnya itu aplikasi Android mengirim versi beta ke pengguna Google Play Beta. Terus metode pengujian, perbandingan, conversion, testing dan manfaatnya, yaitu metode pengujian dengan membandingkan sistem lama dan sistem baru untuk memastikan hasilnya yang sama atau lebih baik. Manfaatnya itu menghindari kehilangan data, memastikan migrasi sistem berjalan secara aman, dan menjamin bahwa sistem baru bekerja minimal sama baiknya dengan sistem yang lama. Contohnya itu migrasi dari aplikasi desktop ke aplikasi web, lalu dicocokkan hasil outputnya. Mungkin itu saja dari saya penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya selama yang menjelaskan. Sekian dan terima kasih.